down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Kata orang-orang, matematika adalah ilmu yang mematikan. Apakah benar? Di sini bersama saya Jenny Marcelina Nugroho dengan NIM 15142520001 dari program studi S1 Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Semarang. Nah, di sini saya akan merubah mindset kalian bahwa matematika itu tidak semenyeramkan itu kok. Nah, di sini kita akan belajar tentang persentil. Yuk kita bahas. Nah, kita di sini akan belajar yaitu persentil. Apa sih persentil itu? Pengertian persentil. Persentil adalah membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Sekumpulan data yang dibagi menjadi 100 bagian yang sama akan menghasilkan 99 pembagi berturut-turut yang dinamakan persentil pertama, persentil kedua, hingga persentil ke-99. Pada prinsipnya, persentil sama dengan desil, hanya saja sebaran datanya lebih luas, 10 kali lipat. Nah, apakah kalian ketahui persentil ada 2 jenis loh? Yang pertama adalah persentil data tunggal. Kalian dapat menghitungnya dengan rumus PI sama dengan I dikali N plus 1 dibagi dengan 100. Dengan N adalah banyak data, PI adalah kelas di mana persentil ke I tersebut berada, dan I sendiri adalah bilangan bulat di antara 1 sampai 99. Next, yang kedua adalah persentil data berkelompok dengan rumus PI sama dengan TB ditambah I per 100 dikali N dikurangi FK lebih kecil sama dengan PI dikali P dibagi dengan FPI. Dengan PI adalah kelas di mana desil ke I tersebut berada, TB adalah nilai tepi bawah kelas desil ke 0,5, I adalah bilangan bulat di antara 1 sampai 99, N adalah banyak data, FK lebih kecil PI, sama dengan frekuensi kumulatif kurang dari sebelum kelas desil ke I. FPI adalah frekuensi kelas letak desil ke I, dan P sendiri adalah panjang kelas. Nah, biar kalian tidak bertanya-tanya dan tidak bingung, aku mempunyai 3 contoh soal nih. Mari kita bahas bersama-sama. Nah, di sini aku mempunyai 3 contoh data tunggal dan data berkelompok. Kita bahas contoh soal data tunggal nomor 1 terlebih dahulu. Tentukan persentil ke-25 dari data berikut, yaitu 33, 33, 34, 34, 34, 36, 36, 37, 38, 38, 39, 40, 41, 41, 42, 43, 44, 44, 45, dan 45. Mari kita jawab bersama-sama. Banyak data dari soal tersebut adalah 20. Menentukan persentil ke-25 dengan rumus PI sama dengan I kali N plus 1 dibagi dengan 100. P-nya 25 sama dengan 25, banyak datanya adalah 20, ditambah 1 dibagi dengan 100. Jadi hasilnya adalah P25 adalah 5,25. Menentukan persentil ke-25 dengan data 33, 33, 34, 34, 34, 36, 36, 37, 38, 38, 39, 40, 41, 41, 42, 43, 44, 44, 45, dan 45. P25 sama dengan data ke-5 ditambah dengan kelebihan letak persentil ke-25 dikalikan dengan data ke-6 dikurangi dengan data ke-5.
P25 sama dengan data kelimanya adalah 34 ditambah kelebihan letak persentil ke-25-nya adalah 0,25 serta data ke-6 adalah 36 dikurang dengan data ke-5 adalah 34, jadi 34 ditambah 0,25 dikali dengan 2. 0,25 dikali dengan 2 adalah 0,5 ditambahkan dengan 34 sama dengan 34,5. Jadi persentil ke-25-nya adalah 34,5. Soal yang kedua yaitu diberikan data nilai ujian matematika dengan sebagai berikut: 6, 7, 8, 5, 4, 6, 9, 7, dan 5. Tentukan nilai P25 dari data tersebut. Yang pertama, kita akan mengurutkan data tersebut dari yang terkecil ke yang terbesar, yaitu 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, dan 9. Yang kedua, kita akan menentukan N atau jumlah data, yaitu 10. Yang ketiga adalah tentukan letak P25 menggunakan rumus PI adalah I dikali N plus 1 dibagi dengan 100. Letak P25, data ke-25 dikali dengan jumlah banyaknya data ditambah 1 dibagi dengan 5. Data ke-275 dibagi dengan 100, hasilnya adalah 2,75. Yang keempat, kita akan menentukan nilai P25 data ke-2,75 yang berada di antara data kedua atau X2 sama dengan 5 dan data ketiga atau X sama dengan 5. P25 sama dengan X2 ditambah 0,75 dikali dengan X3 dikurang X2. P25 sama dengan X-nya X2 sendiri adalah 5 ditambah dengan 0,75 dikali dengan X3-nya adalah 5 dan dikurang dengan X2. X2 sendiri adalah 5. Jadi P25 adalah 5 ditambah 0,75 dikali dengan 0. Jadi P25 adalah 5 ditambah 0 sama dengan 5. Jadi nilai P25 adalah 5. Contoh soal data tumbal yang ketiga adalah dari data nilai ujian yang sama pada soal nomor 2, yaitu 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, dan 9, kita tentukan nilai P90 dari data tersebut. Kita akan mengurutkan sama dengan yang nomor 2 tadi, yaitu 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, dan 9 dengan jumlah datanya adalah 10. Yang kedua adalah kita menentukan letak P90 atau persentil ke-90. Letak P90 sama dengan 90 dikali dengan banyaknya data, yaitu 10 ditambah dengan 1 dibagi dengan 100, yaitu data ke 990 dibagi dengan 100, yaitu data ke 9,9. Yang ketiga adalah kita akan menentukan nilai P90. Data ke 9,9 berada di antara data ke 9 X9 sama dengan 8 dan data ke 10 adalah 9. Jadi P90 sama dengan X9 ditambah dengan 0,9 dikali dengan X10 dikurang dengan X9. P90 sama dengan 8 ditambah 0,9 dikalikan dengan 9 dikurang 8. P90 sama dengan 8 ditambah 0,9 dikalikan 1 sama dengan 8,9.
Jadi nilai persentil ke-90 adalah 8,9. Oke, next kita lanjut contoh soal data berkelompok. Diketahui data kelompok tinggi badan dalam suatu kelas dengan nilai 140 sampai 143 adalah 4 siswa, 144 sampai 147 adalah 3 siswa, 148 sampai 151 adalah 5 siswa, dan 152 sampai 155 adalah 2 siswa. Dengan N sama dengan 14, tentukan persentil ke-60 atau P60 dari data di atas. Menentukan persentil ke-60 dengan rumus PI sama dengan TB ditambah I dibagi 100 dikali N dikurang FK lebih kecil sama dengan PI dikali dengan P dibagi dengan FPI. P60 sama dengan 148 dikurang dengan 0,5 hasilnya adalah 147,5 ditambah dengan 60 dibagi 100 dikalikan 14 dikurang 7 dikalikan 4 dibagi dengan 5. P60 sama dengan 147,5. 60 dikalikan 14 dibagi 100 hasilnya adalah 8,4 dikurang dengan 7 dikalikan 4 dibagi dengan 5. 8,4 dikurang 7 sendiri hasilnya adalah 1,4. 1,4 dikalikan dengan 4 hasilnya adalah 5,6. 5,6 dibagi dengan 5 hasilnya adalah 1,12. Jadi P60 sama dengan 147,5 ditambah dengan 1,12 hasilnya adalah 148,62. Jadi persentil ke-60-nya adalah 148,62. Contoh soal data berkelompok yang kedua adalah berikut adalah contoh tabel distribusi frekuensi untuk 40 data berat badan dalam bentuk kilogram siswa. Berat badan 40 sampai 44 dengan frekuensi 4 siswa, 45 sampai 49 dengan frekuensi 8 siswa, 50 sampai 54 dengan frekuensi 12 siswa, 55 sampai 59 dengan frekuensi 10 siswa, 60 sampai 64 dengan frekuensi 6 siswa. Jadi total semua siswa adalah 40 dengan frekuensi kumulatif yaitu 4, 12, 24, 34 dan 40. Jadi terbukti ya frekuensi siswa ini dengan frekuensi kumulatif. Bagaimana sih mendapatkan frekuensi kumulatif ini? Jadi kalian cukup mudah. 4 ini kita masukkan ke dalam tabel yang pertama yaitu dengan frekuensi kumulatif 4 ini tambahkan dengan 8 hasilnya adalah 12 sendiri ini nanti kalian tambahkan dengan tabel berikutnya 12 tambah 12 yaitu 24 kita tambahkan dengan tabel berikutnya yaitu 10 jadi hasilnya 34 dan lanjut yang terakhir adalah tabel 34 ini ditambahkan dengan tabel berikutnya yaitu 6 hasilnya adalah 40. Kita akan menentukan P50 dari data berat badan pada tabel di atas. Yang pertama kita akan tentukan letak kelas P ke-50. Data ke-50 dikali dengan banyaknya siswa yaitu 40 dibagi dengan 100. Jadi kita dapatkan data ke-20. Yang kedua adalah kita mengidentifikasi kelas ke-50. Data ke-20 berada pada kelas interval ke-50 sampai 54. Karena frekuensi sebelumnya adalah 12 dan frekuensi pada kelas ini mencapai 24. Kita akan mengidentifikasi variabel rumus dengan L adalah tepi bawah 50 dikurangi 0,5 yaitu 49,5. F nya frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 12,
F adalah frekuensi kelas tersebut, yaitu 12 juga. P adalah panjang kelas, yaitu sebanyak 5. I kali N dibagi 100 adalah I-nya 50 dikalikan dengan 40 dibagi 100 sama dengan 20. Yang keempat adalah hitung nilai P50. P50 sama dengan 49,5 ditambah dengan 20 dikurang 12 dibagi 12 dikali dengan 5. P50 sama dengan 49 ditambah 8 dibagi 12 dikalikan dengan 5. P50 sama dengan 49,5 ditambah 0,666 dikali dengan 5. P50 sama dengan 49,5, 0,666 dikali 5 sendiri hasilnya 3,33. Nah, hasil akhirnya adalah P50 sama dengan 52,83. Jadi, nilai P50 dari data tersebut adalah 52,83 kg. Wah, kita memasuki soal terakhir nih. Yang soal terakhir dari data berkelompok. Diberikan tabel distribusi frekuensi nilai ujian statistika dari 80 siswa sebagai berikut. Nilai ujian 45 sampai 49 dengan frekuensi 4 siswa, 50 sampai 54 adalah 6 siswa, 55 sampai 59 adalah 10 siswa, 60 sampai 64 adalah 15 siswa, 65 sampai 69 ada 20 siswa, 70 sampai 74 ada 14 siswa, dan 75 sampai 79 ada 11 siswa. Jadi totalnya adalah 80 siswa. Frekuensi kumulatif seperti biasa 4 kita tambahkan dengan 6 hasilnya 10, 10 tambahkan dengan 10 hasilnya 20, 20 tambahkan 15 hasilnya 35, 35 ditambah 20 hasilnya 55, 55 ditambah dengan 14 hasilnya 69, 69 ditambah dengan 11 hasilnya 80. Hitunglah nilai persentil ke-75 dari data tersebut. Pertama kita tentukan letak data ke I dikali N per 100 untuk P75 sama dengan I sama dengan 75 dan N-nya 80 siswa. Letak P75 adalah 75 dikali 80 dibagi dengan 100, yaitu 6000 dibagi dengan 100. Hasilnya adalah data ke-60. Cari data ke-60 pada kolom frekuensi kumulatif. Data ke-60 berada pada interval kelas 70 sampai 74. Jadi 70 sampai 74 hasilnya ini. Jadi terbukti kalau bahwasannya data ke-60 pada interval ke-70 sampai 74 karena frekuensi kelas tersebut sebelumnya adalah 55 dan frekuensi kumulatif kelas ini adalah 69, yang berarti data ke-56 hingga ke-69 ada di sini. Dari data kelas interval 70 sampai 74 kita peroleh komponen-komponen sebagai berikut, yaitu ada TB atau tepi bawah kelas, batas bawah kelas dikurangi 0,5. Batas bawah kelas di sini ada 70. 70 ini kita kurangi dengan 0,5 hasilnya adalah 69,5. FK frekuensi kumulatif sebelum kelas P75 adalah 55. FI frekuensi kelas P75 ada 14. P atau panjang kelas interval adalah 70, 4 sampai 70 ditambah dengan 1 sama dengan 5 atau 74,5 dikurang 69,5 sama dengan 5. Gunakan rumus persentil data per kelompok. P75 sama dengan TB ditambah I kali N dibagi 100 dikurang FK dibagi FI dikalikan dengan P. P75 sama dengan 69,5 ditambah 60 dikurang 5 dibagi 14 dikalikan dengan 5.
P75 sama dengan 69,5 ditambahkan 5 dibagi 14 dikali 5. P75 sama dengan 69,5 ditambah 0,357 dikalikan dengan 5. P75 sama dengan 69,5 ditambah 1,785. P75 sama dengan 71,285. Jadi nilai persentil ke-75 atau P75 dari data nilai ujian tersebut adalah 71,285. Ini berarti sekitar 75% siswa memiliki nilai ujian 71,285 atau kurang. Nah, itu tadi penjelasan dari saya tentang persentil data tunggal dan data kelompok. Nah, sekarang sudah tidak membingungkan lagi kan? Sudah tidak menegangkan lagi kan? Pastinya sudah tidak menyeramkan. Tip, 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 tip.